Halo Sobat Driver, gimana kabarnya hari ini? Semoga pada sehat, pada lancar, dan yang terutama pada selamat ya. Oke, ketemu lagi dengan Ani nih. Kita santai. Ani lagi break tadi. Ini kita konten dulu ya. Santai aja, belum apa-apa. Baiklah teman-teman. Di konten kali ini Ani itu ingin membahas mengenai masalah dari pengalaman nih. Hal-hal yang sering kita abaikan selama kita menjadi driver atau menjalani profesi sebagai ojek online nih. Yang paling utama itu ada 3 nih. Kita sering abai mengenai masalah ini gitu. Jangan kemana-mana ente, kita santai, kita bahas ketiga hal itu apa aja, semua berdasarkan pengalaman Ani ya. Oke, stay tune di channel Ani, jangan kemana-mana. Oke, Sobat Driver, langsung aja ya. Yang pertama itu, kita tuh sebagai driver itu dalam menjalankan aktivitas udah pasti selalu berkaitan dengan yang namanya orderan. Gimana caranya bisa gacor orderan, gimana caranya bisa dapat orderan, gimana orderan biar banyak. Pokoknya otak kita di brainwash di orderan, sehingga tuh kita kadang tuh otak kita itu kayak terbungkus dengan yang namanya orderan. Akibatnya sering melupakan hal ini ya, dimana hal ini sebenarnya vital untuk kita sebagai driver ya. Apa aja tuh? Oke, yang pertama adalah masalah ibadah nih. Khususnya kalian yang driver-driver muslim ya. Karena yang tadi saya bilang tuh, di otaknya, di brainwash-nya tuh orderan, jam ini orderan, antar gua nggak dapet orderan. Jadi sering abai yang namanya masalah ibadah ya. Yang terpenting tuh adalah sholat. Dimana kita tuh sering lalai kalau saat lagi mode bekerja nih, lagi mode berikhtiar, karena pikirannya tuh orderan. Jadi sering lewat tuh, atau memang sengaja lewat. Jadi gini teman-teman, kita ketahui bersama ya, kita memohon rezeki, kita bekerja untuk supaya bagus, itu kita meminta gitu, meminta diberikan hal yang terbaik supaya dapat yang maksimal dari pekerjaan kita. Tapi kita itu kadang suka lalai kalau diperintahkan untuk ibadah, yaitu dia. Sedangkan di satu sisi kita butuh, tapi di sisi lain disuruh ibadah malah kita lewatin, karena tadi kita berpacu dengan hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi. Dimana kita ketahui bersama nih teman-teman, rukun Islam itu kan ada 5 ya. Syahadah, sholat, puasa, zakat, pergi haji jika mampu. Saya contohin deh, kalau 5 ini digabungin, ini botol kan oke. Kalau gini, kalau ente nggak pergi haji karena nggak mampu atau nggak punya biaya kan, atau belum punya rezeki, botol ini masih oke. Terus kalau ente nggak bisa zakat karena ente tergolong mustahik atau ya orang yang menerima zakat, nggak apa-apa tuh. Kalau ente nggak puasa karena ente dalam perjalanan musafir atau sakit atau ada hal lain yang dibolehkan oleh syariat, apa-apa. Tapi lihat deh, kalau ente nggak sholat, ambruk agama, termasuk rezeki kita ambruk, termasuk kesehatan kita ambruk, termasuk semua yang kita rencanakan tuh ambruk. Jadi dengan konten ini Ani mau menghimbau banyak driver yang lupa, khususnya muslim ya, untuk mendirikan sholat. Ani bantu ingetin, ini bukan nyeramain tapi mengingatkan nih, jangan lupa untuk sholat. Kadang kita tuh suka lalai dengan yang namanya adab
adab juga perlu. Jadi dimana kita itu sholat dalam keadaan yang bagus, yang bersih, dan juga di tempat yang tepat. Nah, jadi kalau kalian memang terhalang dengan jarak, kalau mau pulang atau mau ke masjid yang biasa itu jauh, lagi jauh nih nganter, nah solusinya adalah kalian bawa pakaian salin. Nanti setelah sampai masjid terdekat, kalian bisa istiharoh dulu ya, bersihkan semuanya dulu, baru kalian adab sholat. Gimana nih mau ketemu Tuhan, kita ketek apa, basah, selangkangan basah, baju seragam kotor, minimal kalian bawa salinan yang bersih ya. Jadi itu teman-teman, hal yang pertama, kita itu sering abai dalam ibadah sholat. Terus yang keduanya adalah masih tentang masalah ibadah sholat ya, kita itu sering lalai yang bisa menyebabkan kita itu nggak konsentrasi. Kenapa? Karena faktornya orderan juga nih. Jadi lagi dalam posisi ibadah tuh dapat orderan kayak karena aplikasinya nggak dimatiin. Nah, jadi aplikasi matiin, kita close, atau autonya dimatiin, kita close, kita sholat dulu, fokus. Mau minta rezeki, mau dapat rezeki, tapi mintanya nggak benar, dengan kondisi yang tadi saya bilang tuh nggak khusyuk atau nggak apa. Gimana mau diberikan rezeki, walaupun memang sudah ada yang ngatur. Jadi itu ya, ada 2 poin nih. Yang pertama, kita sering lalai, solusinya adalah kalian juga bisa membawa salin, atau juga kalian bisa sesuaikan waktu nariknya. Kalau memang di waktu nariknya itu udah masuk sholat dan kalian jauh, nggak bisa sholat di tempat yang biasa kita jamaah, atau nggak bisa istiharoh secara maksimal, kalian bawa salin. Terus yang kedua adalah kalau mau waktu sholat masuk, offin aplikasi, biar kita maksimal keadaan sholat kita ya. Oke, jadi itu yang pertama. Yang berikutnya adalah nanti kita bahas, nggak kalah pentingnya nih. Kalau yang tadi dari segi rohani, spiritual, banyak diabaikan oleh driver. Nah, yang berikutnya adalah kita bahas mengenai hal yang real. Apaan tuh? Oke, jangan kemana-mana ya, tetap di channel ini. Oke sobat driver, kita lanjut ya. Berikutnya ini adalah nggak kalah penting dari segi rohani, masalah spiritual yang tadi ya, kemudian ada abaikan di slide pertama, di mana driver itu banyak mengabaikan atau menganggap nanti bisa, udah yang penting orderan dulu. Nah, yang berikutnya adalah yang nggak kalah pentingnya, faktor kesehatan atau faktor menjaga kesehatan kita sebagai driver. Ini sangat penting teman-teman, karena dari awal slide yang awal-awal kita itu di brainwash atau dipacu nih hormon kita nih, otak kita orderan gimana orderan. Tapi kita tuh lupa dengan kondisi fisik, dengan keadaan kondisi kita nih. Kadang-kadang tuh kita nemuin driver di jalan tuh ngelihat udah loyo, kita nggak tahu tuh apa dia masih sanggup atau dipaksain. Nah, jadi gini teman-teman, tips menjaga kesehatan itu adalah yang paling awal itu kita harus tahu nih kondisi badan kita, kondisi alert tubuh kita nih, lagi fit apa enggak, lagi lapar apa enggak, lagi ada hal yang nggak enak apa enggak. Jadi jangan kalian tuh karena dipacu dengan orderan, bantai aja. Lagi kondisi nggak fit, bantai. Lagi kondisi yang nggak memungkinkan tubuh kalian bekerja, bantai. Jadi ini maksud saya ya, kalian ini banyak driver ini yang kolaps di jalanan, yang nggak kuat, yang berujung dengan hal fatal, itu adalah karena dipaksakan. Memang kebutuhan, memang saya juga paham kebutuhan, tapi kondisi fisik kita harus lebih paham. Masih ada hari esok, masih bisa kita cari. Nanti bang, gue kalau pulang ke rumah nggak bawa duit, diomelin. Kasih paham istri, kasih paham. Kesehatan lebih penting. Nanti kalau ente ambruk, biayanya lebih mahal. Dapur nggak ngebul.
Jadi kasih paham istri, nggak narik 1 hari 2 hari untuk menjaga kondusivitas badan kita itu lebih oke, kalau menurut saya. Terus juga bawa air minum, atau kalau ini beli minum di jalan, air putih maksudnya. Minum, kita harus minum. Karena kita kerjanya duduk ya. Terus juga dalam kondisi bawa motor, kita sering bungkuk ya. Nah, usahakan ada beberapa selang waktu yang lama kalian bawanya posisinya tegak ya. Tegak. Saat lagi bawa sewa atau lagi kosong, posisi tegak aja yang ngimbangin. Ada posisi tegak. Sejam atau 1,5 jam kalian bawa motor tegak. Jadi jangan begini terus. Itu berpengaruh untuk dada sama tulang punggung belakang. Terus yang berikutnya, kalian itu jangan paksakan kalau memang lapar, perut kosong narik, udah waktunya makan, wah orderan nih, jam orderan nih, terus gas. Jadi ini ya, faktor kesehatan penting teman-teman. Apalagi kalian yang tim ngalong nih, lebih bahaya itu berkaitan dengan angin. Kenapa saya double nih, rompi dan jaket? Ini angin. Karena udah nggak kondusif gitu kondisi badan. Itu ya. Mungkin kalian punya tips lain masalah kesehatan, nah itu lebih penting. Jadi tadi solusinya kita harus bawa air, mengerti kondisi fisik, perut jangan dalam keadaan kosong, dan tahu kapan waktu istirahat. Walaupun lagi rame nih orderan, tapi kalian stop ego kalian. Kalau udah capek, udah letih, udah ngantuk, berat, itu stop. Cari tempat rehat atau pulang, itu lebih bagus. Masih ada orderan di besok hari atau di hari berikutnya, atau jeda kalian udah kondusif badan, baru cari orderan lagi. Jangan dipaksain. Oke, jadi yang poin yang kedua adalah kita manage kesehatan. Solusinya yang tadi ya, kita bisa lebih awareness lagi dengan diri kita gitu, masalah kesehatan. Nah, di sesi yang ketiga ini ada satu poin lagi yang perlu saya sampaikan mengenai driver ini sering abai, malah sering jadi bumerang untuk menjatuhkan mentalitas dalam hal bekerja. Kira-kira apaan tuh Bang ya? Oke, kita bahas nanti setelah ini ya. Oke sobat driver, kita lanjut poin ketiga ya. Langsung aja deh, poin ketiga itu ini masalah yang sering kita abaikan mengenai masalah anyep. Bukan abai sih, tapi cenderung nggak tahu gitu. Bang, gua ini anyep bang. Padahal akun gua bagus. Bang, gua kok anyep nih bang. Sehari ini baru cuma dapat 4, 3. Biasanya gua dapat 10, 15. Bang, kok gua seminggu ini anyep. Pokoknya tentang anyep deh. Nah, saya mau nginfokan nih. Kalau kalian dalam kondisi masalah anyep atau kondisi orderan yang nggak sesuai seperti biasa kita dapat, artinya lagi drop orderan, yang sering kalian abaikan atau nggak terlintas dalam pikiran adalah faktor eksternal. Udah pernah saya jelaskan ya di video yang ini nih, udah pernah saya jelaskan. Kalau akun kita mengalami hal tidak biasa, itu ada 2 faktor, internal dan eksternal. Nah, internalnya itu dari akun, tapi kalau eksternal itu bisa jadi dari hal yang mempengaruhi kondisi global, suatu keadaan di suatu wilayah yang mengalami berdampak sehingga membuat akun kita berdampak gitu dari orderan. Balik lagi, kita itu bekerja berdasarkan demand ya, permintaan orderan. Tapi di saat orang mau order itu ada faktor pengaruhnya. Jadi jangan selalu salahkan akun gua gini bang, akun gua gini mah. Jadi kalian menurunkan mentalitas. Oke bang, itu apaan bang faktor eksternalnya? Jadi yang pertama, kita lihat kondisi umum yang terjadi. Contoh nih, banyak komentar nih. Bang, gua kok anyep ya bang, gua kok anyep ya. Kita ini lagi masuk siklus fase liburan sekolah dan juga mau cuti akhir tahun atau mau cuti bersama menjelang Nataru ya, Natal dan Tahun Baru. Memang dalam kondisi seperti ini siklusnya pasti agak drop.
karena sudah banyak yang cuti, anak sekolah juga libur dan lain-lain. Itu faktor eksternalnya, kondisi global keadaan umum nih mau menghadapi fase cuti. Yang kedua adalah faktor ada nggak pesaing aplikator lain itu sedang mengadakan promo ride hailing yang lain, aplikator lain itu ada promo apa enggak? Ah bang, apa pengaruhnya, kan kayak beda aplikator bang, Gojek, Grab, sama Maxim atau aplikasi lain itu kan beda bang servernya, apa pengaruhnya sama kita? Ada kasih tahu. Jadi gini, sebelum Maxim ada di sini di Jakarta khususnya, kebanyakan pengguna ojek online adalah yaitu operator yang tadi saya sebutkan ya, ada Gojek dan Grab. Keunggulannya menjadi pelanggan adalah mereka bisa memilih harga yang sesuai. Jadi dalam arti kata 85% pengguna Maxim ya sama juga dia itu adalah pengguna Gojek Grab juga awalnya. Karena kita berjargon memfokuskan harga yang hemat di kantong, jadi mereka banyak pakai. Tapi dalam kondisi keadaan tertentu mereka bisa balik lagi memakai aplikator yang sebelumnya mereka pakai, karena dengan catatan mungkin sudah mumpuni, mungkin layanannya lebih baik, stok driver juga tersedia di mana-mana lebih cepat maksudnya, dan juga mungkin kualitas layanan udah bagus. Jadi itu ya, jadi nggak selamanya itu dari faktor internal nih, eksternalnya juga perlu diperhatikan. Kalau memang lagi kondisi anyep ya nggak selalu dari akun, contohnya yang tadi promo. Dan kalau memang apa hubungannya bang Gojek sama Grab terus Maxim yang anyep, ya karena tadi kebanyakan pengguna kita juga pengguna mereka juga, kalau lagi saat kondisi mereka promo di SMS blast disampaikan melalui aplikasi dia atau SMS ada promo nih, dipakai kodenya, ya kita tuh otomatis anyep lah. Jadi itu ya. Terus yang berikutnya adalah ada faktor lain nih dari selain dua faktor itu. Yang berikutnya adalah yaitu kondisi traffic memang lagi low, karena berkaitan dengan poin nomor 1 ya, kondisi globalnya kayak gimana, kondusivitas globalnya, mungkin lagi liburan, mungkin lagi cuaca nggak kondusif, mungkin lagi ada hal terjadi masif masif hal tidak kondusif di suatu daerah, seperti kayak demo, kerusuhan, siapa yang mau order, atau cuaca ekstrim, panas ekstrim, atau hujan ekstrim. Jadi itu ya, kurang lebih itu aja deh kontennya teman-teman ya. Di kesempatan kali ini ada 3 hal berdasarkan pengalaman saya gitu, itu sering kita abai atau sering kita remehkan, padahal itu penting. Nah, mudah-mudahan dengan saya infokan melalui konten ini kita bisa antisipasi hal itu biar lebih seimbang lah, dan juga lebih baik lagi dalam mengelola kita sebagai profesi sebagai driver. Oke sobat driver, Anda yang nggak pernah lupa selalu ngingetin, kita itu adalah pekerjaan atau profesi yang setiap detik, setiap second selalu berpapasan selalu dengan benda yang bergerak dan berlalu lalang dan dengan kecepatan. Jadi tetap waspada, selalu hati-hati, fokus di jalan. Jangan ngalor ngidul pikirannya kalau lagi bawa motor, mikirin segala macam, apalagi lagi bawa sewa. Itu waspada dan sangat berbahaya. Oke, salam driver semuanya. Kita ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Tetap semangat, walaupun kondisi lagi gini tetap semangat, tetap rutinitas saja biasa. Oke, salam driver semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.